beberapa bulan yang lalu, atau mungkin sampai saat ini, sedang ramai-ramainya bunuh diri. Mungkin dari kalian yang pernah punya pikiran buat mengakhiri hidup dan berpikir kayaknya hidup bakalan lebih indah kalau kamu mati. Jawaban saya itu enggak. Seperti yang viral di Semarang kemarin-kemarin itu. Dalam beberapa minggu terakhir, ya udah ada 2 mahasiswi bunuh diri dengan cara yang berbeda. Yang pertama itu, dia bunuh diri dengan cara yang berbeda, seperti meninggal karena melompat dari mall lantai 4, dan satunya lagi bunuh diri di dalam kamar. Sedikit yang saya tahu mengenai permasalahan yang dialami oleh remaja 18-24 tahun, di mana kamu sedang stres-stresnya memikirkan bagaimana masa depan. Kenapa kalian seperti ini? Kenapa kamu tidak bisa seperti orang lain? Apakah ada yang salah? Jalan apakah yang kamu nggak pantas untuk orang lain? Apakah hidupku bakal kayak gini? Dan terus kadang pikir-pikiran seperti ini, itu bagus ya menurut saya sebenarnya. Karena kan pemikiran seperti ini muncul disebabkan oleh kesadaran kita untuk memperbaiki dan mengevaluasi diri kita. Dan itu menjadi suatu tanda bahwa kamu sedang mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Tapi penyelesaian akhirnya itu, kalau kamu kalau kalian berhasil mengintrospeksi diri, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah memperbaiki kekurangan dari hasil evaluasi kalian. Dan kalau kalian lelah dalam proses memperbaiki itu, istirahatlah. Nggak usah buru-buru. Contohnya saya pernah menemui dulu teman saya waktu kerja. Dia ngerasa dia ini nggak good looking karena dia ini jerawatan dan sebagainya. Dia pun bilang, apa aku mati aja ya? Kan seharusnya nggak gitu. Kalau ngerasa jelek karena jerawatan, ya coba perbaiki dulu pakai skincare. Dan prosesnya pun juga nggak seinstan yang biasanya. Prosesnya pun panjang. Mungkin pakai skincare 3 bulan baru kelihatan hasilnya. Kalaupun enggak ada hasilnya, coba cari skincare lain yang cocok sama kulit kamu. Dan proses kayak gini makan waktu banget, berbulan-bulan dan sampai tahunan. Jadi ya sabar dulu lah. Itu kan tadi contoh dari sumber internal dari dalam diri kamu. Selanjutnya ada sumber lain seperti masalah keluarga, masalah cinta, ekonomi, pertemanan. Dan kalau permasalahan seperti ini, kondisinya kan bisa beda-beda. Jadi saya nggak bisa ngasih saran yang berlaku secara umum dan universal. Tapi menurut saya, kalau kalian merasa bahwa masalah kalian ini memang berat, banyak sekali hal yang bisa kamu lakukan. Seperti pergi ke psikolog, ngelakuin hobi, jalan-jalan, atau bahkan tidur siang. Dan juga makan makanan yang enak, yang bisa jadi itu makanan favorit kamu. Saya jamin kalau kamu ngelakuin hal itu, bisa menghindarkan kamu dari pemikiran-pemikiran bunuh diri. Karena terkadang tuh ya hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Hal-hal yang mungkin sepele bisa jadi suatu alasan lain untuk kita terus bertahan hidup. Sedikit cerita dari pengalaman saya. Selama saya hidup, saya pernah mencoba untuk mengakhiri hidup ini, alias bunuh diri, sekitar hampir 2 kali lah. Dan semuanya saya bersyukur itu nggak jadi atau gagal. Lalu, kenapa saya nggak melakukan percobaan yang kelima? Karena saya mikir, nanti kalau saya mati, kucing saya siapa yang urus? Dan sore itu, setelah saya mikir kayak gitu, saya keluar dan saya beliin kucing. Saya beliin makanan buat kucing saya. Di perjalanan pulang, saya hampir beli mie ayam. Saya suka mie ayam, apalagi mie ayam Jawa yang manis. Dan ketika saya makan ini,
ketika saya makan mie ayam ini, itu enak. Kacau, enak banget. Lalu saya mampir lagi ke warung, beli minuman. Habis itu, saya kasih makan kucing saya. Terus saya ngerokok sambil main Dota. Dan kebetulan, match pertama itu, saya menang. Dan itu jadi salah satu hari yang bikin mood saya baik. Yang menurut saya hari itu adalah hari terbaik. Setelah sekian lama saya nggak mengalami hari yang baik, dan saya mikir, kadang hal simpel gini aja bisa sangat menyenangkan, bikin happy. Padahal gaji saya yang waktu itu 2017 mungkin ya di atas 3 jutaan lah. Dan saya nggak bahagia dengan gaji itu. Saya malah bahagia karena kucing, mie ayam, dan menang main Dota. Ayolah teman, seberat apapun masalah kita jalani aja. Kita jadikan itu sebagai bumbu-bumbu agar dunia kita ini dipenuhi dengan rasa dan cerita. Yang tentunya kita tidak boleh menyalahi kodrat Tuhan, karena kita bukan Tuhan. Dan kita tidak boleh menentukan kapan kita ingin mati. Selama kita masih hidup, selama kita masih sehat, selama kita masih punya nafas, kita harus terus survive, bertahan hidup. Meski penuh dengan masalah, meski terseok-seok, kita harus tetap hidup, karena seberat apapun masalahnya pasti ada solusinya. Saya nggak bohong, saya sendiri udah ngelakuin 4 kali percobaan bunuh diri dari dulu. Dulu 6 tahun yang lalu, saya nggak bahagia, tapi sekarang saya ngerasa bahagia. Saya nggak akan bilang bersyukur. Saya nggak akan bilang bersyukurlah orang-orang di bawahmu itu masih harus kesusahan hanya untuk sekedar makan. Orang sekedar makan. Saya sering menemukan orang-orang yang ekonominya jauh di bawah saya. Mereka itu ya fine-fine aja, bahagia. Lah, saya pun kaget banget dengan penghasilan miliaran, tapi saya nggak bahagia. Ya buat apa duit saya? Kan kalau kalian nggak tahu caranya bagaimana bahagia, coba cari video saya yang lama tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah skill. Tentunya bisa diasah. Ayo coba, apakah kalian nggak penasaran? Indomie itu bakal ngeluarin varian rasa yang nyeleneh. Apalagi makanan yang viral dari game. Apalagi game bagus. Apalagi sesuatu yang kalian bisa bikin penasaran lah. Ya sesederhana apa konten YouTube dari channel favorit kalian yang terbaru, atau apapun itu yang bikin kalian penasaran, yang bikin kalian ingin merasakan hidup ini lebih lama lagi. Dan hal-hal yang gak penting tadi bisa bikin jadi alasan baru untuk kita terus bertahan hidup. Kalau hal-hal pentingnya beribadah, mengumpulkan pahala, membanggakan orang tua, membahagiakan teman, pasangan, mensejahterakan anak, dan sebagainya, kalau kalian mati, dunia akan tetap berputar seperti biasanya. Tapi kehidupan orang-orang yang kalian tinggalkan mungkin enggak. Mungkin orang tua kalian akan sedih seumur hidup. Dan kalau kalian mati, gak akan bisa makan, gak akan bisa ngopi dan ngerokok, dan gak akan ngerasain enaknya lagi seumur hidup. Ibumu gak berani masak masakan favorit kalian lagi seumur hidup. Saudara kamu akan trauma berat ditinggal karena dia akan merasa bersalah. Gak pernah nanyain kabar, gak pernah nanyain kabar kamu. Teman dan pasangan kamu menyalahkan diri mereka seumur hidup karena kamu bunuh diri tadi. Karena tidak bisa melihat bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Dan bayangin lagi, kucing atau hewan peliharaan kamu akan terus bertanya seumur hidup, majikanku di mana ya? Ayolah bro, nikmati aja lah indahnya langit, suara jangkrik, suara rintik hujan, burung berkicau,
makan makanan enak, apapun itu, nikmatin aja lah. Dan teruslah hidup. Itulah saran saya. Oke, sekian dari saya. Jangan sampai kalian itu bunuh diri karena alasan-alasan yang sepele. Dan karena alasan-alasan yang berat pun itu tidak boleh bunuh diri. Ya, bayangin aja lah ketika kalian untuk mau bunuh diri, bayangin gimana perasaan orang tua kalian, perasaan teman-teman kalian, perasaan mereka ketika bersalah seperti yang saya katakan tadi. Dan jika memang udah parah banget, ya cobalah untuk keluar rumah, cari kebahagiaan. Sesederhana makan mie ayam, sesederhana ngerokok di luar, atau sesederhana ngobrol sama tetangga. Mungkin itulah dari saya, jangan sampai kalian itu bunuh diri. Karena rugi banget lah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan satu peringatan saya, gak usah bunuh diri.